Siapa sebenarnya Ismail Hidayah? Orang yang telah dihabisi karena berusaha membongkar kebobrokan Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin taat pribadi. Dan seperti apa sosoknya di mata sang istri? Berikut curahan hati Bibi Rasemjan, istri tercinta Ismail Hidayah, kepada kami. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Album ini dinyatakan sebagai sebuah persembahan untuk Mas Kanjeng taat pribadi, untuk Nyajing Rahmah Hidayati. Beliau berdua adalah ruh yang semangat serta harapan kita ada dalam doa-doa beliau. Juga dinyatakan sebagai ajang silaturahmi antar santri-santri di Republik ini maupun santri-santri yang ada di mancanegara. Juga album ini dimaksudkan sebagai sebuah jawaban atas cinta, kesetiaan, pengabdian, perjuangan, juga jawaban atas sentimen negatif, atas subhat, atas fitnah keji yang segelintir orang bodoh nisbatkan kepada kita. Sang istri, Bibi Rasemjan, kini menanggung segala konsekuensi niat baik Ismail. Dia itu sangat baik. Sampai bisa tanya teman sekolahnya. Satu-satunya yang saya benci dari dia itu kebaikannya. Benar. Satu-satunya yang saya benci dari dia itu kebaikannya. Saya dan anak-anak ini keluarga inti dia. Tapi dia tidak pernah perlakukan saya dan anak-anak ini sebagai keluarga inti. Biar tahu sampean. Saya kadang protes ke dia. Kau ini kalau sakit apa Padepokan yang ngerumat kau? Apa kalau kau sakit apa orang-orang yang ngerumat kau? Aku yang ngerumat. Kalau ada apa-apa sama kau, aku yang susah. Bukan orang lain. Selalu saya bilang sama dia. Tapi dia selalu tenangkan saya. Hidup kita ini sebentar, Neng. Kau tahu aku. Besok kalau aku mati, Allah nanya untuk apa hidupku, aku mau jawab apa? Cuma jaga kamu. Kita hidup bukan untuk itu, Bu. Bagaimanapun kondisi suami sekarang, dia hidup atau dia sudah wafat, siapapun penyebab semua ini, dia harus terima akibatnya. Bukan cuma penghilangan suami, bukan cuma penculikannya, bukan cuma penyiksaannya, bahkan penghilangannya. Untuk semua fitnah yang mereka berikan sama suami, mereka harus bayar. Mereka harus bayar.
Kalau tidak salah ingat ya, September 2010 kurang lebihnya. Saat itu santrinya bisa dihitung. Suami saya ini memang dari dulunya itu dia suka barang mistik. Dikasih, saya nggak mungkirin, dikasih memang. Kadang dikasih 500, 300, 1 juta, pernah. Tapi uang itu nggak pernah dia bawa pulang. Dia bagi di sana. Ismail tuh kalau ke sana, sebelum keluar dari rumah, dari ruangan dalam, di luarnya sudah banyak yang nunggu. Banyak yang nunggu minta jatah di dia. Dia bagi uangnya, ya 50-an, ya 100-an, dia bagi sama orang-orang. Dia nggak pernah pulang bawa uangnya. Saya belum pernah menikmati uang dia yang dia bawa dari Padepokan, nggak pernah. Uang santri yang mana? Buktikan sama saya kalau memang ada uang santri yang ikut di kami. Iya kan? Buktikan, jangan cuma omong tok. Kalau saya, apa yang saya omongkan, saya berani tanggung jawab, saya ada bukti. Kalau cuma omong tok, anak saya yang TK pun, anak saya yang PAUD pun bisa ngomong. Kepada kami, Bibi Resemjan juga menceritakan soal kebobrokan Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin taat pribadi. Saya dulu mengenal dia itu orang baik. Dulu dia orang baik. Saat kondisi masih tidak punya, dia itu orang baik. Dia lupa darah, bukan cuma lupa daratan. Sifat manusianya keluar full 1000% itu. Dia lupa asal-usul dia. Dia lupa dari mana harta yang dia punya. Dia lupa janji-janji dia. Sekarang hidupnya hanya untuk foya-foya. Anaknya pelesiran ke luar negeri, sedangkan santrinya dimakan tidak ada. Uang dari mana yang dibuat jalan-jalan anaknya? Mobil yang pakai atapnya bisa dibuka. Dari mana? Dulu mobil sepeda saja tidak ada, sekarang mobilnya mewah-mewah. Dari mana? Kerja apa? Tapi tahu kerja apa? Punya pabrik emas yang dia bilang, emas yang mana? Buktikan semuanya. Suami saya sudah buktikan kalau itu tidak ada. Semuanya abal-abal sudah. Itu semua kerjanya jin. Tidak ada yang bisa menggandakan uang. Kalau yang ditunjukkan pas acara-acara uang yang berkeranjang-keranjang, berpeti-peti, berkoper-koper itu bagian atas uang, bagian bawah itu uang palsu yang mereka cetak sendiri. Pencetakan di dalam saya belum tahu, tapi yang jelas itu mereka cetak sendiri, itu yang saya tahu. Ada salah satu santri mereka itu yang kerjanya itu, bertugas untuk itu. Bukan cuma itu, mereka ini berani bikin cek palsu. Siapapun yang terlibat, sekecil apapun keterlibatan dia, walaupun hanya menunjukkan itu loh Ismail, saya mau dia pun terima akibatnya. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Saya mau Padepokan hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan debu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Sungguh cerita pilu seorang anak manusia yang ingin mengungkap sebuah kebenaran. Kalau sudah masuk sahabat santri Padepokan itu, kalau mati nanti setelah di kuburan langsung dijemput oleh Aba Ilyas, Aba Dofir, dan Aba Balkan. Sejak usia muda, Taat pribadi memang sudah menggemari segala sesuatu yang berbau klinik. Berguru ke sana kemari hingga akhirnya menjadi murid Abah Ilyas. Sejak itulah, nama Taat pribadi dikenal banyak orang dan akhirnya bisa mempengaruhi pengikutnya dengan sihir-sihir yang menakjubkan.
rekodnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur. Bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Namanya belakangan ini moncer. Sebagian besar masyarakat negeri ini membicarakan soal sepak terjangnya. Siapa lagi kalau bukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, orang yang disebut-sebut bisa menggandakan uang. Pengikutnya ribuan, terdiri dari berbagai macam kalangan dan agama. Setelah kami telusuri, ternyata pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng ini bukanlah siapa-siapa. Di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur inilah Taat Pribadi kecil tinggal bersama orang tua dan 5 saudaranya. Taat merupakan anak pensiunan polisi. Ayahnya bernama Mustain, sedangkan ibunya bernama Angratin, wanita keturunan Arab. Jabatan terakhir sang ayah sebelum pensiun adalah Kapolsek Gading. Di Desa Wangkal, kami bertemu dengan Mistari, seorang tukang pijat yang merupakan teman kecil Taat Pribadi. Menurut Mistari, sejak remaja, Taat Pribadi memang memiliki kegemaran berguru dan bertirakat. Mulai dulu tuh dia sudah punya dasar itu sudah Mas. Sering-sering ke rumahnya Pak Ustadz, Kiai itu sudah. Dia sering sembahyang malam, tahajud ini. Saya yang tahu kok itu. Kalau dia mungkin sudah tahu, mungkin sudah dia proses narik-narik itu sudah tahu mungkin itu sudah Mas dulu. Sebelumnya jadi istilahnya jadi kanjeng dan seperti ini. Pokoknya dia punya karomah istilahnya, punya saya istilah. Banyak temannya itu, disenangi teman itu Mas, disenangi orang-orang itu. Dulu kalau ketemu saya itu gini di atas masih di cangkele diuntalin sama uang ini saya dulu. Ini sih teman lama kan saya. Iya. Teman mulai kecil itu. Dia tahu kalau saya gak punya uang itu saya susah itu Mas tahu dikasih banyak, dikasih 1 juta lebih kadang-kadang itu saya. Hingga kini, kedekatan Mistari terus terjalin. Ia mengaku sering dipanggil ke Padepokan untuk sekedar memijat Taat Pribadi. Micet sekitar ya gak tentu, kadang-kadang 1 minggu itu 4 kali, kadang-kadang 5 kali gini. Tergantung dari capeknya Mas Kanjeng lah. Kalau capek ya langsung dipanggil saya. Usai berkeliling untuk mencari ilmu kesaktian, Taat Pribadi Emang Junaidi pernah ngomong sama saya, wah ada orang hebat seperti ini, nanti ya. Kapan mau datang? Maksudnya ini Haji Ilyas, nanti sebentar lagi. Saya tes, kalau memang dia orang hebat. Dalam hati saya ini mengatakan, saya ketemu, tapi dalam hati, Assalamualaikum. Dalam hati ini loh ya.
Dia langsung jawab, men. Waalaikumsalam. Saya juga cengen. Wis. Hebatnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Taat Pribadi saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Abah Ilyas. Haji Ilyas tidak pernah mengajarkan seperti ini. Kalau Abah Ilyas ini orangnya walalala, ya Allah, santun sekali. Sangat santun sekali. Boleh ke saya aja, saya yang muda kayak gini, Pak Ubed, walah, sudahlah. Saya tidak bisa ini. Memang ini orang hebat. Rupanya memang sejak dulu Taat Pribadi kerap membuat masalah. Ia beberapa kali sempat mengakali warga. Track recordnya Pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dia dulu KUT itu bermasalah katanya itu. Dan itu saya rasa udah banyak lah itu udah. Di Amalillah juga dia bermasalah. Nah, terus apa hebatnya kan dia bilang? Nggak ada. Apakah Pribadi dia orang? Nggak ada. Kelakuan buruk Taat Pribadi juga sempat disampaikan mantan pengikutnya. Kalau sudah masuk sahabat santri padepokan itu, kalau mati nanti setelah di kuburan langsung dijemput oleh Abah Ilyas, Abah Dofir, dan Abah Balkan, seperti itu. Jadi dikumpulin sama orang wali. Nah, justru dari itu, santri-santri itu jarang yang sholat. Soalnya sudah ada jaminan untuk masuk surga sudah. Dalam hal tipu-menipu, Taat Pribadi sepertinya memang sudah lihai. Dulu, ia juga pernah menjadi pengurus di Yayasan Amalillah yang juga bermasalah. Orang-orang itu sudah tidak kuat di rumahnya karena ditagih sana sini, ya. Akhirnya lari di padepokan. Kalau di padepokan kan